Selamat pagi anak-anak terkasih, anak-anak hebat, anak-anak yang siap mempersiapkan masa depan yang gemilang untuk hari depannya. Pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang distribusi dan fungsi peluang binomial part 1 ya, karena nanti akan ada video-video di part selanjutnya. Materi Matematika Peminatan kelas 12 IPA kurikulum 2013 dengan tutornya saya sendiri Retno Novitasari. Oke, di bagian bawah di situ saya tulis dengan tulisan Mathematics is fun. Ya, mari kita ucapkan dulu kalimat itu, Mathematics is fun. Sehingga ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka pikiran, hati kita juga akan berpikir bahwa matematika itu menyenangkan. Sehingga kalau kita sudah berpikir matematika itu menyenangkan, mudah-mudahan soal-soal matematika yang ada di hadapan kita bisa kita selesaikan dengan baik. Baik, saya lanjutkan. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini, saya tulis di sini ada materi pokoknya. Yang pertama adalah populasi dan sampel, kedua adalah variabel acak. Nanti variabel acak akan ada lagi subbabnya, yaitu variabel acak diskrit, variabel acak kontinu, distribusi probabilitas bersama, dan rata-rata serta ragam. Itu poin-poin yang akan kita pelajari. Hanya saja di part 1 saya nanti akan stop sampai di distribusi probabilitas diskrit. Oke, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke populasi dan sampel. Kalau kita bicara tentang distribusi peluang, kita bicara tentang statistika, akan sangat erat hubungannya dengan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian. Sedangkan sampel adalah sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi untuk mewakili tujuan dari penelitian, sehingga penarikan kesimpulan bisa didapat dengan benar. Oke, contoh gampangnya seperti ini. Kita mau meneliti tentang nilai matematika siswa SMA IPA di sekolah Adijaya, misalkan seperti itu. Maka kita harus mengambil populasinya, berarti SMA jurusan IPA kelas 12, kalau misalkan tadi yang mau kita teliti kelas 12 di sekolah Adijaya. Nah, misalkan sekolah Adijaya punya 4 kelas 12 IPA, maka itu yang kita sebut dengan populasi. Dan yang kita sebut dengan sampel adalah dari 4 kelas 12 IPA ini, kita ambillah perwakilan dari tiap kelas. Misalkan tiap kelas yang isinya 30, jadi kalau 4 kelas ada 120 anak, kita ambillah 10 anak setiap kelas di IPA. Jadi kita dapatlah 40 anak dan itu yang akan kita teliti. 40 anak yang kita ambil ini harus acak, tanpa ada tendensi apapun. Sehingga nanti kesimpulan yang kita ambil dari 40 anak ini bisa menjadi kesimpulan yang benar untuk populasi anak 12 IPA SMA Adijaya. Contohnya seperti itu. Jadi populasi baru di dalamnya ada sampel. Jadi kalau di sini saya ambil contoh gampangnya, saya ambil semacam himpunannya, maka sampel itu akan menjadi himpunan bagian dari populasi. Jadi di sini di sini saya buat di sini adalah populasi, misalkan ini populasi. Nah, maka di bagian dalamnya di sini ada sampel. Ya, seperti itu. Jadi sampel harus merupakan bagian dari populasi. Oke, next berikutnya, proses pengambilan sampel harus benar. Karena kalau proses pengambilan sampelnya tidak benar, nanti kesimpulan dari sampel tidak bisa menjadi kesimpulan yang benar untuk populasi. Maka di sini saya tuliskan ada istilah pada sampel, itu ada yang disebut dengan sampel bias dan ada yang disebut dengan sampel acak. Sampel bias adalah sampel yang tidak merepresentasikan populasi, sehingga nanti kesimpulan yang diambil sangat besar untuk salah. Sedangkan sampel acak adalah sampel di mana semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Nah, yang perlu sangat kita hindari itu adalah sampel bias. Nah, kalau adik-adik semua pernah tahu proses quick count pada saat pemilihan presiden maupun kepala daerah, nah itu semua merupakan teknik pengambilan sampel untuk memperoleh penarikan yang benar. Kalau kita ada pemilu,
maka jam 12, jam 1 itu kita sudah bisa mendapat gambaran siapa kira-kira yang akan menang. Ketika pengambilan sampel kita benar, maka nanti hasil kesimpulan akhirnya pasti benar. Jadi penilaian dengan manual lewat KPU maupun lewat quick count nanti hasilnya pasti akan sama. Itu kalau pengambilan sampel kita benar. Jadi jangan sampai sampelnya bias. Oke, teknik pengambilan sampel supaya tidak bias, di sini saya tulis ada 5 tekniknya. Nanti secara mendalam itu akan kita pelajari ketika kalian sudah berada di perguruan tinggi. Itu ada teknik pengambilan sampel yang dijelaskan lebih lengkap. Jadi nanti ketika kalian sudah kuliah, ketika kalian akan menyusun skripsi, nah materi ini akan banyak kalian temui kembali. Di sini saya ambil garis besarnya teknik pengambilan sampel supaya tidak bias. Yang pertama, pengambilan sampel harus dilakukan secara sederhana. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel harus dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel harus dilakukan secara acak berkelompok. Yang keempat, pengambilan sampel secara acak stratifikasi. Dan yang kelima, pengambilan sampel bertahap. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti saya akan bisa buat juga di video yang terpisah. Hanya pada saat ini saya ambil garis besarnya saja. Oke, sekarang kita masuk. Dari tadi kalian punya yang namanya sampel acak. Kalian punya sampel yang benar yang harus diambil supaya nanti kesimpulannya benar. Maka untuk masuk ke itu semua kita perlu yang namanya variabel acak. Variabel acak atau random variable. Variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Ingat, variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital X. Dan nilai-nilai dari kemungkinan sebuah kejadiannya, nilai-nilai dari variabel acaknya dinotasikan dengan X kecil. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal di situ ada X besar, berarti itu variabel acak. Sedangkan nilai-nilainya itu ditulisnya nanti dengan X kecil, itu adalah nilai dari kemungkinan variabel acaknya. Oke, variabel acak adalah suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasi kejadian-kejadian alam. Jadi nanti kalau kalian misalkan nyusun skripsi, kalian pasti akan dapat datanya itu secara data sosial, bukan angka. Maka data sosial itu nanti yang harus kita ubah menjadi angka. Nah, itulah fungsinya dari variabel acak. Pendefinisian setiap peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat ke satu bilangan real. Ingat definisi fungsi di kelas 10 dan kelas 11, kalau namanya fungsi dia harus tepat memetakan satu bilangan di bagian domainnya. Nah, jadi nanti di sini kita akan bicarakan fungsi, maka dia akan memetakan tepat ke satu bilangan realnya. Contoh soal. Sebagai ilustrasi, dalam percobaan pengundian sebuah dadu bersisi 6 yang seimbang, dadunya harus seimbang ya nak, supaya ketika kita lemparkan dia, kemungkinan peluang muncul angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 itu sama. Kalau dadunya nggak seimbang, berat sebelah, maka dia tidak menjadi variabel acak. Dia tidak menjadi peubah acak, dia tidak menjadi sampel acak, tapi dia nanti akan menjadi sampel bias. Maka dadunya harus seimbang. Sebuah dadu seimbang yang bersisi 6, maka ruang sampelnya atau ruang contohnya kita dapat seperti ini. S itu ruang sampel, isinya adalah S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Berarti S1 artinya muncul dadu 1, S2 muncul mata dadu 2, S3 muncul mata dadu 3, S4-nya muncul mata dadu 4, S5-nya muncul mata dadu 5, dan S6-nya adalah muncul mata dadu 6. Nah, salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah kita punya data seperti ini, angkanya 1 sampai 6. Maka salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah, saya misalkan di sini yang kita butuhkan itu munculnya sisi dadu bermata genap. Maaf, ini genap. Nah, maka muncul sisi dadu bermata genap itulah yang disebut dengan peubah acak atau variabel acak. Maka di sini ditulisnya dengan X pakai huruf besar karena dia simbol untuk peubah acak. Peubah acak dengan variabel acak sama. Nah,
Sedangkan X kecilnya itu adalah nilai-nilainya. Kenapa di sini dibilangnya 0 dan 1? Kalian jangan berpikir 0 dan 1 ini angka pada dadu. Tapi 0 dan 1 ini adalah nilai-nilai kemungkinannya. Jadi kalau 0 itu artinya keluar sisi bukan genap, dan kalau 1 itu keluar sisi genap. Maksudnya gitu. Jadi kalau di sini kita punya variabel acaknya sisi dadu bermata genap, maka peluangnya hanya 2. Keluar sisi genap atau keluar sisi bukan genap, maka disebut 0 dengan 1. Begitu. Jadi X besarnya adalah munculnya sisi dadu bermata genap, dan X kecilnya adalah 0, 1. Oke? Dengan keterangannya seperti ini. Maka pemetaan fungsi X-nya dapat digambarkan seperti ini. Di sini Ibu buat S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Di sebelah kanannya 0 dan 1. Kita pasangkan yang kiri ini ke kanan. 0 itu jika yang keluar mata dadu bukan genap. Jadi di mata dadu 1, 3 dan 5 pasangannya ke 0. Mata dadu 2, 4 dan 6 pasangannya ke 1. Oke? Simple ya? Ya. Baiklah, sampai sini tarik napas dulu. Tarik napas dulu, silahkan lagi katakan dalam hati, mathematics is fun. Nah, oke, sudah. Jadi simple sekali. Jadi kalau soalnya seperti ini, maka ya jawabannya hanya stay sampai di sini, berhenti sampai di situ. Oke, kita hanya diminta memetakan karena kita belum masuk ke distribusi peluang. Sudah? Yuk, sekarang contoh kedua. Contoh kedua, pada percobaan pengundian 3 buah koin, ruang sampelnya sebagai berikut. Nah, cara membuat ruang sampel sebetulnya ketika SMP kalian sudah belajar. Tapi di sini Ibu review lagi. Kalau di sini dia mintanya adalah 3 buah koin uang logam, maka kalian harus ingat satu uang logam itu munculnya kalau tidak angka, gambar. Ini satu uang logam. Maka kalau 3 uang logam berarti kita buatnya begini. Di sini kita buat gambar, di sinilah kita buat angka. Ini baru satu uang logam, ruang sampelnya ada 2. Sekarang kalau 2 uang logam berarti pasangkanlah ke sini gambar lagi, ke sini angka lagi. Ini juga dipasangkan, ini gambar lagi, ke sini angka lagi. Nah, sekarang kalau 3 uang logam, pasangkan lagi deh. Ke sini gambar, ke sini angka. Kemudian ke sini gambar, ke sininya juga angka. Ini juga begitu, ini gambar, ini angka, ini gambar, dan ini angka. Nah, akhirnya dari sini dapatlah ini gambar, gambar, gambar. Dari sini gambar, gambar, gambar. Yang ini gambar, gambar angka. Ini gambar, gambar angka. Yang di bawahnya ada angka, gambar angka. Di bawahnya lagi ada gambar, angka, angka. Di bawahnya lagi ada angka, gambar, gambar. Di bawahnya ada angka, gambar, angka. Di bawahnya lagi ada angka, angka, gambar. Dan di bawahnya ada angka, angka, angka. Oke, nah itulah yang kita tulis di atas ini. Jadi cara mendapatkannya seperti ini. Kemudian dari sini kita buat salah satu peubah acaknya adalah yang diminta Y besarnya, variabel acaknya adalah banyak sisi angka. Banyak sisi angka yang muncul. Maka kalau kita lihat di sini kemungkinan banyak sisi angkanya ada berapa? Oh, ternyata ada 0, 1, 2, 3. Kok bisa, Bu? Iya. Karena ada yang nggak muncul angka sama sekali, ada yang muncul angkanya 1, ada yang muncul angkanya 2, dan ada yang muncul angkanya 3. Maka di sini Y kecilnya adalah 0, 1, 2, 3. Oke, sampai situ kita pasangkan. Jadi jawabannya sampai sini. Bisa ya? Ya, kalau ini kan tinggal pemasangan. Oh, ini G, dia nggak punya angka nih. Oh, sorry. Dia tidak punya. Oh, maaf, di sini saya ubah gambarnya. Ini bukan angka, ini saya rubah gambar. Ya, jadi peubah acaknya banyak sisi gambar. Maka ini gambarnya ada 3, berarti kita pasangkan ke 3.
Yang ini gambarnya ada 2, kita pasangkan ke 2. Ini gambarnya ada 1, kita pasangkan ke 1. Dan ini tidak punya gambar, berarti kita pasangkan ke 0. Dah, jawaban akhirnya hanya seperti itu. Kalau dia mintanya hanya salah satu peubah acaknya, gitu. Berarti kalau di sini tadi Y-nya adalah banyak sisi angka, berarti tinggal panahnya kalian sesuaikan, gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Tipe peubah acak. Tipe peubah acak itu ada 2, ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Kalau diskrit itu dia bisa dihitung, didapatnya dari suatu perhitungan, sedangkan kalau kontinu didapatnya dari suatu pengukuran. Contohnya, misalkan X adalah banyaknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A. Kalau kalian melakukan tendangan penalti kan bisa dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa tendangan. Nah itu karena dia bisa dihitung, dia disebut dengan peubah acak diskrit. Sedangkan peubah acak kontinu dia bisanya diukur. Contohnya pengukuran tinggi badan. Oke, kenapa dia dibilang kontinu, Bu? Iya, karena misalkan kita ukur tinggi badan anak, ketemulah 163,5 dan ketemulah 164,5. Ternyata antara angka 163,5 dengan 164,5 itu ada banyak sekali bilangan, Nak. Contohnya ada orang yang tingginya 163,57. Ada orang yang tingginya 163,62. Itu kan masih berada antara 163,5 sampai 164,5. Jadi tak hingga tinggi banyaknya itu sampai tak hingga, bukan sesuatu yang bulat gitu, maka dia disebut dengan peubah acak kontinu. Jadi kalau peubah acak diskrit langsung X kecilnya langsung 0, 1, 2, 3, tapi kalau peubah acak kontinu nilainya atau X kecilnya nanti pakai selang interval dari berapa sampai berapa, begitu. Jadi contoh gampangnya seperti ini. Kalau yang ini langsung ketahuan nih, berarti X kecilnya berapa? Langsung X kecilnya, kalau dia nggak ada yang masuk tendangan penaltinya 0. Kalau masuk misalkan 1 kali 1, kalau 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau ini nanti kita buat X kecilnya pakai selang interval. Misalkan di sini 163,5, kesininya 164,5. Nah misalkan gitu. Oke, baru kita masuk ke bagian yang selanjutnya, distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak diskrit berikut peluangnya. Dan ingat, jumlah dari peluang semua kemungkinan itu harus 1, jumlahnya harus 1. Jadi kalau kalian nanti ngitung peluang distribusi peluang diskrit, kalian jumlah nilainya lebih dari 1, berarti salah, harusnya 1. Contoh, Ibu kembali ke ilustrasi pelemparan sebutir dadu yang setimbang. Maka tadi kan kalau dia 0 tadi berarti munculnya angka 1, angka 3 dengan angka 5. Kita cari peluangnya, muncul angka 1 berarti hanya ada 1 kali, berarti 1/6. Muncul angka 3-nya 1/6, muncul angka 5-nya 1/6 peluangnya. Ingat, peluang rumusnya adalah PA rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. Nah, kalau dia peluang muncul angka 1 berarti di sini 1. Kalau ini peluang munculnya angka 1 berarti di sini NA-nya 1, NS-nya 6. Peluang muncul angka 2, angka 3 juga 1, bawahnya 6. NS itu banyak ruang sampel tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita hitung yang PX0-nya adalah 3/6, PX1-nya yaitu muncul angka genap tadi kita jumlahkan juga 3/6. Nah, kemudian kita buatlah mereka dalam bentuk tabel. Jadi ini sisi yang muncul, ini kejadian, ini peluang kejadian, dan ini X-nya 0101, X kecil ya. Ini muncul angka 1 1/6, 2-nya 1/6, 3 1/6, 4-nya 1/6, 5 1/6, ini 1/6.
X kecilnya di sini 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0 tadi berarti muncul angka bukan genap, 1 muncul angka genap. Nah, akhirnya dari sini kita dapat kesimpulan X kecilnya 01, maka peluang X besar ke X kecilnya yang muncul 0, tadi kalau kita jumlah ada 3/6 ya. Ini tadi ada 3/6, 3/6 kalau disederhanakan itu setengah. Ini juga 3/6 kalau disederhanakan setengah. Maka peluang muncul 0 berarti muncul angka bukan genap itu ada setengah, dan peluang muncul angka genapnya ada setengah. Nah, peluang ini kalau kita jumlahkan ini sama dengan 1. Itu yang tadi dibilang jumlah peluangnya harus 1. Nih, yang di sini ya. Yang di sini kalau Ibu jumlahkan berarti setengah ditambah dengan setengah berarti nilainya sama dengan 1. Berarti kalau nilainya sudah 1 berarti jawaban kita benar. Oke anak-anak, Ibu cukupkan dulu videonya sampai di sini. Nanti Ibu lanjut di part 2-nya. Nanti saya buatkan video lagi, silahkan kalian tonton, dan thank you for your attention anak-anak. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Don't forget to say mathematics is fun, supaya pikiran kita juga bisa menjadi senang dan fun mengerjakan matematika. Dan sekali lagi Ibu mohon jangan lupa subscribe dan like, serta boleh tekan loncengnya sehingga nanti Ibu tetap bisa mengupgrade video ini menjadi lebih baik dan kalian selalu mendapat pemberitahuannya. Terima kasih untuk semuanya dan salam sehat, God bless.